berjamaah sholat isya, dan insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih dan witir yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan karunia-Nya sehingga sama-sama masih bisa berkumpul di masjid ini, ya, bisa melaksanakan salah satu perintah dari Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat, ya, tanpa kurang suatu apapun. Maka dari itu wajib untuk kita sekalian mengucap, ya, syukur alhamdulillah kepada Ta'ala karena Allah telah memberikan segala banyak kenikmatan kepada kita, ya, dengan tadi seminimalnya kita mengucapkan zikir, ya, alhamdulillah, ataupun zikir-zikir yang lainnya, atau secara maksimal kita bisa ikhtiarkan, ya, Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian, dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari amal ibadah kita. Apalagi juga momen sedang di bulan Ramadan ini, ya. Nah, kemudian sholawat beriring salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti, tentu atas izin Allah, dan semoga apa-apa yang kita lakukan setiap harinya, ya, amal ibadah, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya memang benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian, mohon izin Anda diberikan kesempatan yang kedua untuk bisa sharing, ya, atau mungkin kultum di hadapan para jamaah sekalian. Kalau yang kemarin yang pertama niku mungkin Bapak Ibu, ya, masih ingat, ya, yaitu pas subuh, ya, kultum subuh, yaitu berkaitan napa niku kesehatan, ya, Bapak Ibu. Semoga masih ingat dan harapannya masih terus menjalankan, ya, yaitu berkaitan menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini, apalagi sudah memasuki hari yang kita nih Pak Bu 14 nopo 13 14, gitu. Sudah hampir setengah perjalanan, gitu, ya, setengah jalan lomba di bulan Ramadan ini. Semoga tetap semangat, sehat, tanpa sakit, gitu, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di kesempatan kali ini sedikit membahas, ya, yang mana mungkin ini fenomena yang terjadi juga di masyarakat, ya, atau mungkin, ya, di sekitar kita, ya, mungkin khususnya juga di Indonesia, gitu, ya, karena juga saya pikir ini juga terjadi tidak hanya mungkin di kalangan tua atau mungkin muda, jadi semua kalangan kayaknya sama, ya, kondisinya, gitu. Nah, ini menjadi refleksi atau mungkin menjadi muhasabah bersama-sama bagi diri kita, gitu, yang mana istilahnya terkait penyakit hati, gitu, penyakit hati yang mana ini menjangkiti kita sebagai manusia mungkin, okay, yang mana juga barangkali sudah pernah disampaikan oleh para ustadz, gitu. Saya juga sudah pernah, mengulang, Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian, agar kita semakin ingat, gitu, karena kita manusia sifatnya lupa dan lalai, ya. Nah, jadi sama-sama saling mengingatkan, yang mana karena mungkin tentang kehidupan atau bermasyarakat, ya, berkehidupan sosial itu kadang-kadang juga istilahnya banyak bersinggungan tentang ekonomi, ya, atau mungkin tentang punyanya apa, nggak punyanya apa, dan seterusnya. Itu mungkin memunculkan penyakit-penyakit hati yang barangkali tidak kita sadari. Ada 3 yang monggo Bapak Ibu dan para jamaah sekalian kita sama-sama perlu hati-hati, jangan sampai kita terhinggapi, ya. Ini juga mengingatkan diri saya sendiri, ini sebagai anak muda, yang mana juga mungkin sesama anak muda, teman-teman saya atau apa juga kadang-kadang melihat istilahnya lewat handphone, ya Bapak Ibu, perkembangan teknologi juga, media sosial itu kadang-kadang malah menjadikan kita kurang bersyukur, gitu, ya. Terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, saya pikir mungkin juga terjadi di masyarakat secara umumnya, di kampung, atau mungkin juga di kalangan orang tua, bapak, atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin juga adik-adik, seperti itu ada juga. Yang pertama, nah ini riya, ya Bapak Ibu, yaitu menampakkan, ya, amal ibadah kepada orang lain dengan niat
dengan niat ya, dan dengan niat di garis bawah di situ ingin dipuji atau mungkin dihormati oleh orang lain. Nah, ini yang memang sebenarnya juga kita tidak bisa menyalahkan atau menuduh ya seorang wah kayak riak kayak gitu kan, sedekah atau mungkin apa namanya ngasih ini itu dan seterusnya gitu, karena memang yang membedakan adalah niatnya kan gitu. Nah kalau masalah niat kan memang di hati Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian gitu, innamal a'malu binniyat gitu, innamal likulli imrin ma nawa gitu ya. Jadi apa yang eh, kita niatkan itu gitu ya, amal ibadah itu sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu teman-teman gitu. Jadi yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan kan gitu. Nah kalau misal kita menuduh orang lain juga tidak pas juga kan gitu. Nah tapi kalau misal melihat di Indonesia atau mungkin di kondisi masyarakat sekarang gitu, ada mungkin juga yang menyampaikan gitu, daripada di media sosial atau mungkin konten-konten gitu kalau yang mungkin Bapak Ibu ataupun Mas Mbak sekalian di HP seperti itu, daripada share-share hal-hal yang buruk atau kemaksiatan, nah mending kita nge-share hal yang baik kan gitu, dengan niat kita bisa menginspirasi orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan kan gitu. Nah tadi tergantung memang kepada niatnya, kalau emang niatnya untuk berbagi kebaikan gitu, menginspirasi gitu, mengajak kepada orang lain untuk bisa ikut bersama-sama beramal soleh, saya pikir tidak masalah kan gitu. Nah kembali kepada niatnya gitu. Misal ada orang yang kemudian berbagi di jalan, di video gitu ya, dibikin story, diposting. Nah saya pikir kalau bisa menggugah hati orang lain untuk mengikuti hal yang sama, nah saya pikir tidak masalah, daripada malah posting hal-hal yang tidak baik ya, misal joget-joget gitu nih atau apa gitu. Nah itu kan tidak ada manfaatnya kan gitu. Nah, jadi ini perlu kita sadari, poinnya adalah kepada niat deh. Jadi kita harapannya menjalankan sesuatu apapun itu, kita kembalikan kepada niatnya kita, tentu niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala nih, untuk kita mendapatkan ridhonya kan gitu, mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu. Nah pun juga eh, ada dalil nih dari surah An-Najm ayat 32, dan janganlah kamu mengira bahwa dirimu lebih baik dari orang lain, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang lebih baik. Nah, barangkali kacamata kita itu beda ya sama kacamatanya Allah kan gitu. Kita menganggap orang lain tidak baik atau mungkin lebih jelek dibanding diri kita, ternyata berbeda. Ternyata di kacamata Allah orang lain tersebut lebih baik dibanding kita kan. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah kemudian yang nomor 2 adalah hasad nih. Nah, hasad atau iri hati. Nah ini penyakit hati yang membuat seseorang merasa tidak senang. Nah dengan keberhasilan orang lain. Jadi kalau kita melihat orang lain berhasil itu malah sedih atau susah. Tapi kalau kita melihat kesusahan orang lain atau ketidakberhasilan orang lain, kita malah gembira, senang gitu. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian menghinggapi diri kita gitu, karena mungkin masih ada banyak juga di masyarakat gitu yang melihat tangganya atau sedulure gitu ya, atau mungkin temannya yang misal gagal atas pencapaian sesuatu atau mungkin tidak berhasil, itu malah nyokurking ya, atau mungkin malah alhamdulillah, itu jangan sampai. Nah ini karena itu merupakan penyakit hati yang saya pikir masih ya, karena juga kadang-kadang kita sebagai manusia juga ya kita masih seperti itu ya, melihat orang lain senang kok malah kita susah gitu, nggak apa, malah kita nggak rela, padahal kita juga nggak ada kaitannya secara langsung kan. Pun juga Allah telah berfirman di surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian dari kamu ya, sebagian manusia lebih banyak dari sebagian yang lain ya. Jadi tentu apa yang ada di diri kita tentu sudah atas sepengetahuannya Allah ya, tentu dari ukurannya Allah, dan sebaik-baik yang tahu ya, tentu hanya Allah yang tahu ya, itu mana yang pas buat kita, mana yang terbaik buat kita, banyaknya, jumlahnya, dan seterusnya. Jadi jangan kemudian kita hasad ataupun iri hati terhadap apa yang kemudian orang lain terima ya, dibandingkan diri kita. Itu yang kedua. Kemudian ketiga yaitu kiber atau sombong ya, atau angkuh gitu. Karena sombong ini penyakit hati yang membuat seseorang merasa dirinya itu lebih baik ya, atau biasanya juga menolak
hal yang baik atau tidak mau mendengarkan nasihat gitu. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas gitu. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia lain kan gitu. Jadi kita merasa lebih baik dari orang lain. Jadi elek iki si A, si B, si C gitu nggih. Dan kita menolak kebenaran ataupun nasihat orang lain dikasih tahu sama si A, si B atau mungkin dikasih nasihat itu merasa tersindir itu malah nggak terima. Karena juga bisa jadi ya Allah itu mengingatkan kita dari orang lain kan seperti itu. Bisa jadi dari yang mungkin lebih muda atau mungkin seumuran atau mungkin lebih tua ya atau lebih senior kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa lebih baik gitu ya. Karena banyak cara Allah mengingatkan diri kita, nah bisa jadi melalui orang lain kan gitu. Jadi ketika ada orang lain memberikan nasihat, oh ya, ternyata barangkali memang itu yang sedang kita cari kan gitu. Malah jangan kita tersinggung dan kita merasa lebih baik dari orang lain dan tidak menerima nasihat itu. Nah, karena jika seperti itu ada sifat sombong di dalam diri kita. Nah pun juga Allah menyampaikan dalam firman-Nya surah Luqman ya, ayat 18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ard gitu. Maraha innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu berpaling dari manusia dengan sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah ini ya, Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian, tiga sifat penyakit hati yang harapannya kita sama-sama perhatikan dan hati-hati karena bisa jadi dan mungkin akan bisa menghinggapi diri kita sebagai seorang manusia biasa ya, karena kita ya nabi bukan gitu ya, apa namanya istilahnya sahabat nabi juga bukan kan gitu, kita jauh dari yang namanya sempurna manusia biasa gitu ya, ustadz juga bukan, kiai juga bukan gitu ya, turunannya gus-gus juga bukan dan seterusnya kan gitu. Nah, maka dari itu kita perlu berhati-hati gitu dan juga perlu mawas diri, selalu refleksi, muhasabah diri ya, agar kita bisa menjauhi sifat-sifat penyakit hati tadi itu yaitu riya, kemudian iri hati atau mungkin sombong kan gitu. Ya, semoga kita semuanya bisa sama-sama saling mengingat dan sebagai seorang manusia dalam bermasyarakat dan bersosial itu jadi lebih enak nih. Tidak ada saling iri hati, tidak ada saling sombong, tidak ada saling riak satu sama lain, jadi lebih enak. Nah, gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi refleksi muhasabah diri bagi kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.